ชีวิตเชื่อในความดีapa yang kamu lihat tadi dari tayangan motivasi tadi? Masa peduli terhadap lingkungan, Ya, peduli, bahkan dia rela makan seadanya ya. Yang penting dia bisa membantu orang lain seperti itu. Jadi semoga ini memberikan motivasi kepada kalian bahwa hidup itu bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, tetapi harus bisa berbagi untuk orang lain. Nah, hari ini kita belajar tentang pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Di situ ada manajemen konstruksi, ada manajemen properti, manajemen. Francisca orang tuanya kerja di proyek ya? iya. Oh iya. Pasti sering lihat bapaknya itu di rumah lagi sibuk tulisin kertas gitu ya. Nah, tapi bapakmu tukang nggak? Tukang? Iya. Tukang juga, tapi bisa menggambar juga. Nah, itu manajemen itu artinya sesuatu yang di belakang sebuah kegiatan. Ya. Di belakang sebuah kegiatan itu ada suatu proses, ya, ada proses yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi ada kegiatannya. Ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran yang akan kita laksanakan tujuannya yang pertama adalah siswa dapat merinci konsep bisnis konstruksi dan properti. Ya. Yang kedua, kalian bisa menganalisis konsep manajemen bisnis konstruksi dan properti. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan manajemen bisnis konstruksi dan properti nanti setelah membaca materi, menonton tayangan video, dan menyimak PPT yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, tujuannya adalah siswa dapat menyusun kembali konsep manajemen konstruksi dan properti. Kamu nanti bisa menyusun kembali konsep ini dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Nah, rangkaian kegiatan kita hari ini, selain kegiatan belajar mengajar, kamu juga akan ada tes pengetahuan, ada tes keterampilan yang akan dinilai. Ya, jadi semangat ya hari ini ya, supaya pembelajaran ini bisa kamu gunakan untuk kehidupan kamu sehari-hari. Jadi, yang pertama silakan menyimak tayangan video berikut. Sambil dicatat ya. Bluetooth mode connected. Semakin pesatnya pertambahan penduduk, maka kebutuhan sebuah tempat tinggal juga akan semakin meningkat. Jumlah lahannya tetap, sedangkan permintaan meningkat, otomatis harga sebuah lahan pun akan semakin mahal. Dari sinilah peluang bisnis konstruksi dan properti menjadi terbuka lebar. Apa bisnis konstruksi dan properti itu? Apa yang menjadi tujuannya? Dan apa saja jenis-jenisnya? Kita ikuti ulasan berikut ini. Jadi menurut para ahli, yang disebut bisnis itu adalah suatu kegiatan penjualan barang atau jasa
soliditas dan keinginan konsumen. Yang terakhir, mengemban misi sosial. Maksudnya adalah membangun perumahan bersubsidi supaya masyarakat bisa membeli rumah impian mereka dengan harga yang terjangkau. Sebuah misi sosial bukan? Bisnis konstruksi memiliki hubungan erat dengan bisnis properti. Pada konstruksi biasanya hanya membangun sarana dan prasarana, sedangkan bisnis properti yaitu menjual atau menyewakan rumah atau lahan. Bisnis konstruksi antara lain konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan bisa berdasarkan proyek berupa rumah atau perumahan, ruko, gedung, sekolah, hotel, dan lain sebagainya. Konstruksi jembatan. Jembatan spektakular di Jaya pernah dibangun, yaitu jembatan yang belah lautan, seperti jembatan Suramadu. Konstruksi jalan. Konstruksi jalan berhubungan dengan beton, aspal, dan pembangunan tol. Jenis bisnis properti antara lain bisnis yang terkait dengan jual beli lahan atau tanah, hunian atau residensial, jenis bangunan perkantoran, dan jenis bangunan perdagangan atau komersil. Pada dasarnya, bisnis properti merupakan bisnis yang sangat menjanjikan dan menguntungkan, terutama di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk, memungkinkan bisnis properti dibutuhkan. Beberapa perusahaan ternama memulai bisnis konstruksi dan properti yang memiliki proyek-proyek kecil seperti proyek membangun rumah. Namun lama-kelamaan mereka sibuk mencatat proyek properti besar yang diperlukan dalam ketekunan dan kerja keras. Iya, udah ya? Bagaimana? Tambah semangat ya melihatnya ya? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan tayangkan lagi berkaitan dengan materi kita hari ini. Nih, kamu bisa lihat ya gambar gambarnya. Yang pertama, selanjutnya ini seseorang yang berkutat dengan kertas gambar. Berarti dia sedang apa? Merencanakan ya? Merencanakan. Nih, kira-kira sedang ngapain dia? Berdiskusi. Berdiskusi. Terus apa lagi? Mengawasi ya? Mengawasi. Nah ini juga nih terkait dengan yang di belakang sebuah proyek. Nah, oke, selanjutnya. Nah. Ini kelihatan jelas ya di belakang ya? Iya. Ya kita baca bersama-sama apa nih? Bisnis konstruksi atau properti. Ya. Nah, di dalam pengelolaan bisnis konstruksi dan properti itu ada dua materi penting, yaitu manajemen bisnis konstruksi dan manajemen bisnis properti. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen adalah Andi apa Andi? Baca Andi. Manajemen adalah segenap rangkaian pemimpin penataan atau peraturan terhadap pekerjaan hidup dan sumber-sumber kegiatan lainnya dalam suatu usaha bersama agar tujuan dapat benar-benar tercapai. Iya. Rangkaian memimpin atau menata atau mengatur ya, memanage katanya. Kayak kamu misalnya mengatur waktu kamu, itu memanajemen waktu. Ini adalah manajemen konstruksi dan properti. Nah, ini manajemen bisnis konstruksi. Apa sih manajemen bisnis konstruksi itu definisinya? Dia Proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Iya, terima kasih Dian. Sekarang sumber daya manajemen konstruksinya apa aja, Francisca? Ayo baca. Bahasa Inggris ya.
material, matching dan manpower, market, method, information, space dan time, bahan, tenaga, biaya, peralatan, dan waktu. Ya, ini ya sumber dayanya yang termasuk dalam manajemen konstruksi itu. Sekarang sasarannya apa, Rifan? Untuk sasaran manajemen konstruksinya, untuk menata pekerjaan konstruksi agar pekerjaan tersebut berlangsung efektif dan efisien. Ya, terima kasih Rifan. Selanjutnya peran manajemen konstruksi itu apa sih? Nah, itu ada 4 perannya. Coba Felicitas, peran manajemen konstruksi. Ya, ACM atau Agency Construction Management. Ya, Manajemen konstruksi disebut juga sebagai penghubung antara perancang dan pelaksanaan serta kontraktor. Nah, berikutnya kamu matanya kabur ya, coba bantu Pebi, ya Pebi. Extension Service Contraction Management atau XCM. Peran manajemen kontraktor adalah sebagai kontraktor yang bertujuan untuk menghindari konflik tujuan antara kontraktor dengan pihak manajemen. Nah, lanjut. Yang berikutnya apa lagi? Berperan sebagai apa? Owner Construction Management ya. Itu artinya pada owner ini manajemen konstruksi profesional itu dikembangkan lagi oleh pemiliknya. Terakhir perannya apa, Joy? Warranted Maximum Price Construction Management Iya. atau MPCM. Konsultan bertindak lebih ke arah kontraktor umum daripada sebagai wakil pemilik. Iya, terima kasih Joy, Felicitas, Edi. Selanjutnya fungsi dan tujuan. Tadi kan sudah ya di video ya. Tujuannya apa sih, fungsinya apa sih? Seperti itu. Tujuan dalam manajemen konstruksi ini apa aja, Andi? Fungsi dari tujuan manajemen konstruksi, yang pertama perancangan atau planning, yang kedua mengorganisir atau organisasi, yang ketiga penempatan orang atau scaffolding, yang keempat mengarahkan atau directing, yang kelima mengontrol atau controlling. Iya, terima kasih Andi, lantang suaranya. Nah, sekarang ada beberapa tugas manajemen konstruksi ya. Jadi kita baca sama-sama. Tugasnya apa aja sih? Yang pertama apa? Nah, yang kedua apa? Yang keempat? Selanjutnya? Ya, lanjut. Ya, berikutnya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Lanjut. Ya, terus. Berikutnya. Iya, ini ketiga, ini maksudnya ke apa? Keselamatan kerja ya, lingkungan manajemen. Ketiga ini sesuai dengan keselamatan kerjanya, jadi harus ditinjau ulang. Selanjutnya, selanjutnya, yang terakhir, banyak ya tugasnya ya. Ini dikerjakan nih, ini fotonya kayak gini nih. Nih, orang-orang seperti ini yang mengerjakan tugas-tugas ini. Dia apa namanya, bukan pegang gergaji, pegang semen ya, tapi ini belakangnya.
Berikutnya kita masuk ke pertama kan manajemen bisnis konstruksi, sekarang manajemen bisnis properti. Tadi di tayangan video aku sudah melihat ya, kalau yang properti itu memang harus kalau berkaitan dengan konstruksi ada kaitannya, tapi ini yang kebagian bisnis propertinya. Apa sih definisinya? Coba si Gigi. Gigi. Manajemen properti. Dan ke depan Gigi, itu Gigi. Definisi manajemen properti. Kamu bacakan dari belakang aja. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, tolong bacakan. Nggak apa-apa berdiri boleh. Jadi manajemen properti. Tugas kelompok orang yang atau organisasi dengan tujuan mengelola harta karyawan yang terbatas untuk barang berwujud yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Ya lanjut Gi, mumpung mau berdiri. Yang keduanya tujuan manajemennya apa Gi? 2. Tujuan manajemen properti. 1. Mengelola properti sebagai investasi atau bisnis. 2. Mengelola dan melaksanakan aspek fisik lingkungan properti sehingga tercapai hasil optimal secara efektif dan efisien. Iya, silakan dulu, terima kasih Gi. Semangat sekali kamu Gi. Semoga menular ke yang lain ya semangatnya Gigi. Oke, berikutnya ini kegiatan manajemen properti itu apa sih kegiatan-kegiatannya? Yang pertama apa? Mempersiapkan dan membuat kontrak. Yang kedua apa? Yang ketiga? Empat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Iya itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan daripada jalan properti itu seperti ini. Nah ini ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya yang pertama itu mengelola properti sebagai suatu investasi. Yang kedua mengelola properti sebagai suatu bisnis atau usaha. Yang ketiga mengelola properti kaitannya dengan pajak dan asuransi. Ya ruang lingkupnya. Bagaimana sih sistem dalam manajemen properti itu? Yang pertama melaksanakan rincian manajemen properti dengan tepat sistemnya. Yang kedua pengelolaan sistem keuangan dengan benar. Yang ketiga menghimpun dan menganalisis data penting lainnya. Jadi itulah bagian-bagian dalam bisnis konstruksi, bisnis properti, ya. Mengidentifikasi masalah dengan menanya-nanya, menjawab-jawab. Ya sekarang giliran kalian untuk Ibu beri kesempatan seluas-luasnya untuk bereksplorasi. Jadi kamu berselancar ke dunia maya. Sekarang silahkan kamu buka Humble-nya. Ya. Di Humble itu sudah Ibu upload materi kita hari ini ya. PPT-nya ada, materi bahan ajarnya ada di situ. Videonya juga ada. Ya. Nah nanti juga kamu harus unggah lembar kerja. Ya. LKPD-nya di Humble sudah ada. Kamu unggah dulu nanti diisi. Ya. Untuk sekarang silakan kamu buka juga di WA Group, sudah Ibu kirimkan linknya untuk buka Google berkaitan dengan materi bisnis konstruksi dan properti. Ya, ya silahkan. Pakai datanya ada ya? Selalu aman. Oke sip, mantap. Ya, Francisca bisa ya? Ya, Bu. Ya, silahkan dicoba. Oke, yang lainnya silahkan dibuka Humble ID kita. Itu namanya LMS kita ya, Rumah Belajar Kita Online. Untuk mempermudah supaya materi-materi yang diperlukan sudah dimasukkan di situ semua. Ya, Bu. Oke, juga bisa ke silakan berselancar seluas-luasnya. Kamu bereksplorasi, mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen bisnis properti dan bisnis konstruksi.
Ibu akan lihat ya. Jangan ngantuk ya, Ferding. Nggak ngantuk ya. Oke. Nah tuh LKPD-nya di ini ya, di download dulu. Terus kamu isi. Nah, dibaca-baca. Silakan dulu kamu download. Lancar ya Peggy ya? Mantap. Telkomsel ya, lancar. Aman selalu sinyalnya. Selalu aman terkendali sinyalnya. Bisa? Apa yang ceket itu? Apa yang ceket? Itu udah bisa sih ya. Oh masih belum juga? Oh santai, nanti bisa. Iya. Bisa. Rasanya tadi sudah. Itu sinyalmu itu berapa batang aja? Kan bisa lagi. Bagi-bagi sinyal ya? Iya. Bagus itu. Sedih. Bisa yang kita carikan, gimana sih? Nomor kerja peserta, ya, nomor kerja peserta itu isi nanti itu ada langkah-langkahnya di situ. Tambahan dari video yang sudah kamu tonton, terus apa dari PPT Ibu, pasti masih banyak hal yang baru yang kamu temui ya setelah kamu belajar. Ini sudah di download ya LKPD-nya? Sudah dulu. Oke. Sekarang langkah-langkah pengerjaannya kamu isi hasil pengamatan kamu ya, diisi hasil pengamatan kamu. Terus yang kedua kamu jawab itu apa manfaat dengan adanya manajemen bisnis konstruksi pada suatu proyek konstruksi. Pasti manfaatnya. Nah, selanjutnya yang kedua, apa manfaat dengan adanya manajemen bisnis properti? Yang terakhir kesimpulannya. Ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke, baik anak-anakku, tadi sudah menonton video ya? Sudah menyimak videonya dan mencatat-catat. Terus melihat gambar juga, terus cari gambarnya. Gambar-gambar yang berkaitan dengan manajemen bisnis konstruksi dan bisnis apa? Properti. Dan juga sudah tadi menyimak tayangan yang sudah disampaikan dalam PPT. Nah pasti di kepalanya ini banyak pertanyaan, kebingungan, apa sih? Nah sekarang berikan kesempatan luas-luasnya untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau duluan bertanya? Ya silakan Francisca. Bu, kenapa ya dalam bisnis konstruksi itu harus ada manajemen? Kenapa dalam suatu konstruksi ada bisnis, ada manajemennya? Ada yang Ada, Bu. kenapa ada yang mau bantu jawab? Sebelum itu ya silakan. Pokoknya kalau jalannya tertata dan teratur. Ya,
tidak sembarangan, supaya pengerjaannya tidak berlarut-larut. Rencananya sebulan, jadinya setengah tahun misalnya. Jadi supaya semuanya tertata, teratur, sesuai dengan rencana. Tepuk tangan buat Gigi dan Francisca. Yuk selanjutnya, mungkin banyak murid-murid nih. Yuk, Adi silakan Adi. Bu, dalam tukang masuk manajemen bisnis konstruksi nggak? Apakah tukang itu maksud kamu? Iya. Iya, apakah tukang termasuk ke dalam bisnis manajemen konstruksi? Kira-kira termasuk ya? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan, Din, ayo Din. Termasuk juga, Bu. Termasuk juga. Kenapa Din? Karena tukang termasuk tenaga yang merupakan satu dari 9 sumber daya manajemen konstruksi. Iya, tepat sekali. Karena dia termasuk manpower tadi itu, tenaganya ya. Jadi tukang bagiannya. Karena kalau cuma ada perencanaan, ada duitnya, terus kalau tenaganya nggak ada, nggak bakal jadi. Ya, terima kasih. Mungkin. Betul, itu bagus. Kalau tidak ada tukang gimana? Belum kalah gitu. Ada lagi? Menurutnya ya silakan. Pak. Apa tujuan utama mengelola properti sebagai bisnis dan investasi? Iya. Apa tujuan utamanya? Ini yang paling penting nih. Untuk apa capek-capek keluar modal ya? Ada mau bantu? Ya silakan ya. Untuk memaksimalkan pendapatan dan modal dari investor. Iya tadi lihat ya di tayangan video supaya apa? Ada banyak duitnya ya. Supaya mendapat keuntungan, berkembang lagi investornya itu semakin berkembang. Intinya ya semakin banyak duitnya. Terima kasih dia, terima kasih. Kita akan tepuk tangan dulu ya untuk ada lagi, ya Ibu. Ya silakan Universitas. Kenapa bisnis atau usaha properti harus dikelola? Iya. Kenapa ya harus dikelola ya? Ayo ada yang mau bantu jawab sebelum Ibu? Masih, ya Gigi lagi. Gigi maaf Andi ya Andi. Supaya penghasilan lebih optimal dan sekaligus properti terpelihara sehingga meningkatkan nilai properti tersebut. Ada lagi selain Gigi? Andi, makasih Andi jawabannya. Ada lagi selain Andi, misalnya contohnya apa sih Andi? Ya silakan Francisca. Misalnya supaya tetap terjaga kenyamanan penghuninya. Iya, supaya nilainya tetap bernilai jual tinggi, tetap terpelihara, supaya perawatannya kan nggak terlalu banyak nih. Jadi kalau duitnya kan lebih sedikit. Terima kasih. Terlalu apa? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Ayo, Ya, silakan. tadi saya amati di slide PowerPoint yang disampaikan. Ya. Kok banyak sekali ya tugas manajemen konstruksi? Iya. Kok banyak tugasnya ya? Iya. Lebih dari 10 tadi, susah ketemu hafalnya. Kok banyak sekali. Ada yang mau bantu Ibu menjawabnya? Ayo si Ebita, Joyka mau bantu jawab? Ya Baby. Iya, memang banyak tugas Bu manajemen konstruksi karena dalam pembangunan suatu proyek banyak pekerjaan yang harus kita lakukan Bu. Iya, banyak tugas-tugasnya, itemnya. Betul, terima kasih. Terima kasih Baby, terima kasih Andi atas pertanyaannya. Tepuk dulu. Ya betul, itulah rangkaian kegiatan di bisnis konstruksi properti kan banyak. Kegiatannya banyak. Jadi langkah-langkah tugas-tugas itu pasti banyak. Ada lagi? Pertanyaannya? Sudah mencakup semua? Sudah? Ada unek-unek lagi? Kalau ada masih nanti chat di WhatsApp Ibu, tanyakan ya. Akan dijawab atau Ibu bisa jawab, nanti kita cari solusinya untuk pertanyaan. Ayo Bu. Silakan dibuka.
cari di Kumbau ya, silahkan diisi. Nanti setelah selesai diisi, LKPD-nya itu dikirimkan ke LMS sekolah lagi. Kirimkan jawabannya ke LMS sekolah ya. Nah itu kamu cari pengamatan kamu tadi apa sih? Terus yang kedua apa manfaatnya dengan adanya bisnis konstruksi dan properti itu apa? Ya. Isi nanti ada juga kamu harus mengisi kesimpulannya. Ya. Silakan. Langsung dikirim ke Kumbau ID kita. Oke, berikutnya yang harus kamu kerjakan adalah silakan menyimpulkan semua materi hari ini ya, yang sudah kamu dapat dari pertama tadi, paparan materi, video, gambar, bahkan yang sudah kamu cari di internet, dituangkan dalam sebuah PPT. PowerPoint tahu ya, bisa semua? Oke. Silakan kamu tuangkan di PowerPoint. Nanti itu setelah selesai satu-satu memaparkan ke depan. Karena apa? Karena disitulah itu akan mengambil nilai keterampilan kalian. Nilai keterampilan mempresentasikan hasil dari menyimpulkan konsep materi hari ini. Joy, kapan Joy? Ya. Francisca ada masalah? Saya? Ya. Kan ya, tadi apa yang sudah kamu temukan? Manfaatnya apa? Nah. Nanti kamu bisa tambahkan warnanya ya, tambahkan huruf-huruf yang bagus, desain ya. Kalau PowerPoint itu kamu desain, karena bukan nilai nanti, desainnya ibu nilai gitu. Jelas nggak tulisannya, bisa kamu tambahkan warnanya. Gimana Dian, bisa? Bisa Bu. Ya. Nah, kamu desain ya, biar tulisannya jelas, bisa ditambah-tambah efek-efeknya tulisannya nanti itu. Iya Bu. Bisa kamu warnai, diperbesar tulisannya. Gimana Peli? Bisa? Bisa Bu. Bulan gara-gara kepala tadi kamu? Kenapa gatal kepalanya? Tangan kenapa cuy? Itu udah bagus itu.
tulisannya, dipilih warnanya, dipilih jenisnya. Nah, ya, terus lanjutkan ya, Feby. Ya, Bu. Oke, baik, semuanya sudah mengumpulkan AKPD ke Kumbal ID? Sudah. Oke. Terus tadi sudah membuat juga PowerPoint-nya? Sudah. Untuk menyimpulkannya. Nah, di sini akan menilai presentasi kalian dinilai ya. Bagaimana kalian menyampaikan materinya, terus isinya juga penampilan kalian akan dinilai ya. Silakan satu persatu untuk maju. Yang pertama, siapa yang mau duluan? Ya, silakan Bibi. Ya, silakan Gigi. Presentasikan hasil PowerPoint-nya ya. Ya. Kesimpulan, pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Manajemen, segenap rangkaian pemimpin penangkalan atau pengaturan terhadap pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan lainnya dalam suatu usaha bersama agar tujuan dapat benar-benar tercapai. 1. Definisi manajemen konstruksi, proses perencanaan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. 2. Sumber daya manajemen konstruksi mulai material, mesin, manpower, market, method, information, space, and time, yaitu bahan, tenaga, daya, peralatan, dan waktu. 3. Sasaran manajemen konstruksi untuk menata pekerjaan konstruksi agar pekerjaan tersebut dilaksanakan efektif. Salam Francisca. Silakan Francisca. Peran manajemen konstruksi, agen construction management atau ACM. Manajer konstruksi disebut juga sebagai penghubung antara perancang dan pelaksana serta kontraktor and service construction manager atau SCM. Peran manajer konstruksi adalah sebagai kontraktor yang bertujuan untuk menghindari konflik tujuan antara kontraktor dengan pihak manajemen. Selanjutnya, Owner Construction Management atau OCM. Pada OCM, manajemen construction profesional dikembangkan lagi oleh pemilik. Button Maximum Price Construction Management atau GS. Semuanya sudah mempresentasikan ya hasil mengambil kesimpulannya. Ya, semuanya saya nilai. Oke, untuk berikutnya untuk penilaian pengetahuan, silakan kembali buka Kumbal ID. Di situ sudah ada kuis 5 soal pengetahuan. Mengerjakannya hanya 5 menit saja. Oke, silakan buka. Itu yang sudah kamu pelajari tadi, kita tes lagi pengetahuannya. Ya, ada 5 soal pilihan ganda. Semua sudah ya? Terbuka semua? Ya. Sudah? Sudah. Oke, masih semangat? Masih. Nah, ketahuan kalau udah mau selesai pasti semangat. Oke, di akhir kegiatan hari ini, Ibu mau kita bersama-sama menyimpulkan apa sih yang kamu dapatkan dari pengelolaan bisnis konstruksi properti, bisnis manajemen
bisnis konstruksi, manajemen bisnis properti. Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Silakan. Angkat tangannya. Ayo. Ya, Andi, silakan Andi. Manajemen bisnis konstruksi adalah proses merencanakan, mengorganisir dan memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan. Ya, ada lagi? Oh ya, silakan Rian. Manajemen properti adalah tugas sekelompok orang atau organisasi dengan tujuan mengelola harta kekayaan yang terbatas untuk barang berwujud yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Iya, bagus sekali. Banyak yang kamu dapat ya. Terima kasih Dian, terima kasih Andi. Oke, untuk selanjutnya kita semua silakan dibuka WA grupnya. Nanti kesimpulannya kamu sampaikan di WA grup. Nah, silakan di WA grupnya. Selanjutnya kesimpulan yang kamu dapat dari pelajaran hari ini selain yang disampaikan oleh Andi, Dian. Jadi intinya manajemen bisnis konstruksi properti sangat penting supaya kegiatan proyek itu berjalan dengan lancar, tertata, dan apa yang direncanakan itu berhasil. Oke, ini cek ya. Oh ya, ini sudah masuk nih, si Gigi sudah masuk. Oke, bagus Gigi. Si Jasmina, ya sudah masuk. Iya, ini langsung dikomentari ya kesimpulannya. Oke, ya sudah semua ini. Terima kasih anak-anakku sudah semua masuk kesimpulannya. Oke, dari hasil tes tadi, tes pengetahuannya, ternyata kalian semua bagus-bagus. Tepuk tangan dulu. Nilainya sudah di atas KKM, sudah bagus semua. Tapi di keterampilannya, ya, dari hasil PowerPoint kalian, dari penyampaiannya masih banyak yang tidak tuntas. Ya, jadi ibu mau kamu memperbaikinya lagi. Jadi remedialnya untuk keterampilan itu silahkan diperbaiki lagi PowerPoint tadi untuk menyimpulkan tadi. Ya, dikumpulkan nanti malam pada lambat jam 8 dikirimkan ke LMS sekolah. Paham? Jadi remedialnya itu. Oke, baik. Masih semangat ya? Masih. Oke, jadi pada saat pandemi seperti ini, Ibu terus mengingatkan kalian untuk tidak bosan-bosannya memakai masker. Nah, walaupun agak susah bernapas, agak panas, tapi kita jangan mundur dari prokes. Ya. Pakai masker. Di depan ini ada sanitizer, cuci tangannya, jaga jaraknya agar kita terhindar dari corona. Takut ya sama corona? Takut, Bu. Oke, dan Ibu terus mengingatkan supaya semangat. Ya, jangan berpikir bahwa anak bangunan itu jadi tukang ya. Tapi kamu lihat tadi itu gambar-gambarnya orang yang memiliki masa depan yang sangat cemerlang. Apalagi kalau punya bisnis properti, duitnya banyak nanti. Jangan lupa sama Ibu ya. Kalau duitnya banyak. Oke, dan satu lagi, saat pulang tolong pulangnya langsung sampai ke rumah. Di jalanan jangan ngebut. Hati-hati berkendara. Oke. Baik, untuk minggu depan materi yang akan kamu pelajari bersama Ibu adalah tentang pembuatan penjadwalan proyek dalam bentuk baca. Apa? Penjadwalan proyek dalam bentuk baca. Iya, nanti akan dimasukkan dulu materinya di Google seperti biasa. Kamu bisa belajar dulu. Oke. Baik, untuk hari ini untuk mengakhiri kegiatan kita, minta tolong Francisca untuk berdoa. Marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri kegiatan dan kita pulang ke rumah kita semoga selamat. Kita menutup kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Francisca. Terima kasih untuk hari ini.